حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, kembali khatib mengingatkan, berwasiat pada kita semuanya dan pada khatib sendiri. Marilah kita selalu berusaha sekuat tenaga kita untuk meningkatkan keimanan dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan kita laksanakan semua perintah Allah dan kita jauhi segala macam bentuk larangan-larangannya. Karena ia akan menyelamatkan hidup kita dunia sampai akhirat nanti adalah ketundukan dan ketaatan kita padanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita sudah berada pada bulan Zulqa'dah, tepatnya tanggal 2 Zulqa'dah 1445 Hijriah. Baru saja kita tinggalkan bulan Syawal, yang di awal bulan Syawal kita semua telah menyatakan Idul Fitri. Kita telah merayakan hari kemenangan. Kita telah bahagia, kita telah gembira merayakan hari raya Idul Fitri. Dan hari ini kita bersiap-siap mempersiapkan diri untuk menyambut hari raya Idul Adha. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari raya adalah hari bahagia, hari bersukacita,
hari bergembira. Kalau hari raya Idul Fitri kita bergembira karena telah sempurna kita melaksanakan perintah Allah. Puasa sebulan penuh dengan mengisi seluruh hari-harinya dengan ibadah-ibadah. Sehingga di akhir Ramadan kita berhari raya. Nah, bagaimana dengan hari raya Idul Adha? Inilah yang akan disampaikan oleh khatib pada kesempatan ini. Mumpung ini kita masih berada di awal bulan Zulqa'dah. Tentu kita akan bahagia. Kita akan bergembira merayakan Idul Adha apabila kita sempurna menunaikan, melaksanakan serangkaian ibadah yang mengantarkan kita berhari raya Idul Adha. Ini suatu keniscayaan. Sebagaimana kita bergembira di Idul Fitri karena telah tuntas melaksanakan Ramadan sebulan penuh. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimahullah. Banyak sekali rangkaian ibadah untuk menyambut hari raya Idul Adha itu. Mulai dari kita puasa di awal bulan Zulhijjah. Kemudian puasa di hari Arafah. Dan lebih dari itu, kita menyembelih hewan kurban. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Mari kita pahami, kita dalami, kemudian kita jadikan pedoman. Al-Quran surat Al-Kautsar. Surat yang ke-108. Surat yang paling pendek dari semua surat dalam Al-Quran. Namun kandungannya sangat dalam dan luas. Sehingga banyak para mufassir yang membahas surat Al-Kautsar ini. Mulai dari Katsir, Ibnu Katsir, Fi Dalil Quran, Al-Ashar, Al-Munir, Al-Misbah. Dan hampir semua ahli tafsir mentafsirkan surat Al-Kautsar. Surat yang hanya terdiri dari 3 ayat, namun maknanya sangat luas dan dalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi kamu nikmat yang banyak. Al-Kautsar memiliki 2 pengertian. Pengertian yang pertama, Al-Kautsar adalah sebuah sungai, sebuah telaga di surga. Ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, kemudian Rasulullah mendapati sebuah sungai, sebuah telaga yang sangat luar biasa indahnya. Sehingga bertanya kepada Jibril, "Ma hadza ya Jibril?" Apa ini wahai Jibril? Qala hadza al-Kautsar. Jibril menjawab, ini adalah Al-Kautsar. Kemudian Rasulullah menjelaskan yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah menjelaskan apa itu Al-Kautsar. Al-Kautsar nahrun fil jannah, haffatahu min dahabin, wal ma'u yajri 'ala al-lu'lu' wa ma'uhu ashadda bayadan min al-laban wa ahla min al-asal. Al-Kautsar adalah sebuah sungai di dalam surga yang kedua tepinya terbuat dari emas. Airnya mengalir di atas mutiara dan warnanya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Subhanallah. Ini pengertian pertama, Al-Kautsar adalah sebuah telaga Al-Kautsar
yang nanti Rasulullah berikan minum kepada semua umat Islam yang beriman yang akan masuk surga. Adapun pengertian yang kedua, Al-Kautsar berasal dari kata kasirun, artinya banyak. Dalam tafsir fi Zilal Quran, Said Qutb menjelaskan bahwa Al-Kautsar itu artinya melimpah ruah. Melimpah ruah sehingga tidak bisa dihalangi, tidak bisa putus-putusnya. Pengertian Al-Kautsar yang kedua secara maknawi. Artinya apa Bapak Ibu kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah? Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sungguh pun ayat itu mengatakan inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang sangat banyak. Karena Al-Quran ini juga untuk kita, maka pemahaman itu juga bisa kita tarik kepada kita semuanya, bahwa sungguh Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Bahkan Allah jelaskan dalam surah An-Nahl surat ke-16 ayat 18, kita tak mampu menghitung nikmat seberapa banyaknya itu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari pengertian inilah mari kita pahami sedemikian rupa bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada kita yang tak terhingga. Dan sekaligus kita pahami, kita jangan berhenti pada satu keadaan yang kita tidak mendapatkan keadaan itu. Jangan kita berhenti kepada suatu nikmat yang kita inginkan dan kita tidak mendapatkan nikmat itu. Kalau itu yang terjadi, kita nggak bersyukur. Tapi kita alihkan pikiran hati kita kepada suatu keadaan yang sangat luar biasa, yang ketika kita tidak mendapati itu, kita akan merugi besar. Mulai dari kita hidup dalam keadaan sehat, mendapatkan oksigen yang segar dimanapun kita berada, tanpa memikirkan betapa banyak Allah berikan nikmat itu kepada kita. Kalau itu yang terjadi, sungguh kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Kemudian setelah Allah mengingatkan betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kamu karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tak terhingga itu, yang pertama adalah sholat. Sholat wajib 5 waktu sehari semalam yang telah Allah tetapkan sedemikian rupa ini, kita jaga sedemikian rupa, jangan sampai ketinggalan, dan kita tingkatkan menambah dengan sholat-sholat yang lainnya. Ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua yang disebutkan dalam Al-Quran ini adalah wanhar, dan berkorban. Berkorban menjadi sunnah yang telah turun-temurun, bahkan Rasulullah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa Allah memberikan syariat berkorban itu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kita dengar kisah Qabil dan Habil. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman itu ada syariat berkorban, yaitu menyembelih hewan korban pada hari raya Idul Adha. Inilah yang kita fokuskan pada kita semuanya pada kesempatan khutbah Jumat ini,
Mari kita siapkan diri kita masing-masing bersama keluarga kita untuk berniat dari hari ini bahwa kita akan berkorban pada hari raya Idul Adha 1445 Hijriah ini. Waktu masih cukup panjang. Ketika kita punya niat yang kuat, insya Allah Allah akan sampaikan kepada kita. Siang ini adalah syiar utama kita di Idul Adha. Mari kita jelaskan, kita dengarkan hadis Rasulullah SAW yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, "Ma'amila Adam min amalin yaumin nahar ahabba ila Allah min ihraqid dam. Innaha la ta'tiya yaumal qiyamah bikuruniha wa ash'ariha wa atlafiha wa anna ad-dama la yaqa'a min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ard fatibu biha nafsan." Rawahu Tirmizi wal Baihaqi. Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh anak manusia, oleh anak Adam yaitu manusia, pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih hewan kurban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karena itu, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Di akhir hadis inilah yang mesti kita stressing pada kita semuanya. Oleh karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Kuatkanlah niat kita untuk bisa menjadi salah seorang peserta kurban pada tahun ini. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atan wa lam yadh fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kelapangan, kemampuan, tetapi ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Masya Allah. Ini hadis lebih tegas lagi Rasulullah SAW, sehingga para ulama memberikan hukum. Berkorban itu yang pertama hukumnya wajib bagi orang yang punya kemampuan lebih. Sunat muakkad bagi orang yang menengah. Bahkan orang yang berkekurangan pun itu menjadi sunat muakkad, sunat yang mendekati wajib. Kalau bagi orang yang diberi kelapangan, wajib bagi dia untuk berkorban. Ketika dia tidak berkorban, berdosa. Karena hukum ibadah itu bisa bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuan manusia. Sama dengan haji. Wajib bagi orang yang punya kelapangan, kecukupan perjalanan, mereka wajib haji. Adapun bagi orang yang tidak punya kelapangan, maka itu dimudahkan oleh Allah untuk tidak menunaikannya. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Inilah yang mesti kita pahami bersama. Dan Al-Kautsar ayat yang ketiga Allah tegaskan, "Inna syani'aka huwal abtar." Ayat 3 ini adalah manfaatnya, dampaknya. Sedemikian urutnya Rasulullah menjelaskan kepada kita dampak apa yang akan kita dapatkan ketika kita pertama menunaikan sholat karena Allah dan berkorban juga karena Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus. Bahkan para mufassir menjelaskan ayat ini pun berbagai macam penjelasan. Syani'aka itu artinya kebencian yang bukan pada tempatnya, yang lahir dari iri hati. Jadi kebencian yang dimaksudnya adalah orang yang benci karena tidak suka, karena iri hati. Iri hati mungkin karena kita lebih ekonominya daripada tetangga.
iri hati mungkin kita lebih sehat daripada orang lain dan sebagainya. Yang kebencian yang tidak berdalil. Kebencian yang seperti ini akan putus, akan hilang karena kita menunaikan syariat tadi. Kemudian jelasan abtar, terputus. Makna sebenarnya abtar itu adalah terputus dari keturunannya. Karena asbabun nuzul ayat ini ketika meninggal anak Rasulullah, kemudian orang-orang kafir Quraisy mencemooh bahwa Muhammad telah terputus, anak-anaknya meninggal. Maka turunlah ayat ini. Dan orang yang mencemooh itu pada hari itu juga ada beberapa tahun kemudian mereka kehilangan anaknya yang mereka punya anak 11, kesemuanya meninggal karena dia mencemooh Rasulullah SAW ini. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimahullah. Dari surah Al-Kautsar ini kita bisa memberikan pemahaman kesimpulan kepada kita semuanya. Siapapun yang membenci Rasulullah, sahabat dan orang kaum muslimin yang taat kepadanya, dia akan terputus dari kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mereka terputus dari rahmat Allah dan terputus dari keturunannya, sedangkan di akhirat kelak mereka tidak bisa minum dari telaga Al-Kautsar. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimahullah. Mudah-mudahan penjelasan dari tafsir Al-Kautsar ini bisa kita pahami bersama, dan masih banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan terkait dengan ibadah kurban ini. Oleh karena itu sekali lagi mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan melaksanakan serangkaian ibadah-ibadah yang mengantarkan kita untuk bisa berhari raya dengan sempurna pada hari raya Idul Adha nanti. Insyaallah Allah akan lapangkan pada kita semuanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.